ada yang mau ngambil gadis non Lampung, nggak ada yang mau mengasihkan gadis dengan non Lampung. Karena mahal tadi itu. Karena mahalnya di sana. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita Datuk Bastarino dengan gelar Sultan Pilihan. Merupakan salah satu tokoh terkemuka adat Lampung di Margakaya Pringsewu Lampung. Ini saya ingin membahas sesuatu yang kemudian menjadi pertanyaan, terutama anak muda yang kemudian banyak sekali bertanya atau kemudian bahkan kadang-kadang takut kadang-kadang takut jika kemudian ingin mempersunting perempuan Lampung, ingin menikahi perempuan Lampung. Nah, sebenarnya di dalam adat Lampung sendiri itu sebenarnya bagaimana, Datuk? Oh iya. Apakah kemudian ada hal-hal khusus yang perlu disiapkan, termasuk maharnya atau apa segala macam? Itu bagaimana? Oh iya. Nah, terima kasih. Menanggapi tentang antara bujang gadis Lampung dengan non Lampung. Ini terbagi atas dua. Satu, apabila gadis orang Lampung, khususnya Lampung Pubian, Lampung Pepadun ya, Lampung Pepadun ya, apabila gadis orang Lampung Pepadun diambil oleh orang non Lampung, itu boleh saja. Tetapi setelah itu ini diproses. Laki-laki bujang non Lampung itu tadi ya, itu harus diangkat oleh orang Lampung. Maksudnya diangkat itu? Diangkat maksudnya kalau di sini mengatakan diangkon. Jadi diakui oleh orang Lampung Pepadun. Nah, itu boleh, tetapi yang bujang harus diakui oleh orang Pepadun itu sendiri. Jadi diaku nanti sebagai anak atau sebagai saudara. Itu yang pertama. Nah, sebaliknya apabila orang Lampung, bujang Lampung, ngambil gadis non Lampung, ya, itu pun harus diangkon, harus diangkat, harus diakui oleh orang Lampung Pepadun. Yang perempuannya itu. Nah, hanya prosesnya ini yang berbeda. Kalau gadis orang Lampung diambil oleh bujang non Lampung, ini biayanya lebih besar daripada orang bujang Lampung ngambil gadis non Lampung. Ini biayanya lebih kecil. Jadi kalau laki-laki non Lampung asli nih, ya, kemudian ingin mengambil perempuan Lampung, ya, itu biayanya lebih mahal. Lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Ya? Begini, masalahnya apabila kita ini mengakui seorang bujang, otomatis bujang ini nanti menjadi keluarga di dalam Pepadun. Orang Lampung itu tadi. Lain halnya ya dengan kita mengangkat seorang gadis. Setelah kita angkat ia menjadi orang Pepadun, nanti dia akan diambil oleh orang
Kan ya? Nah, Jadi prosesnya itu beda. Jadi yang kita mengakui orang laki-laki, orang bujang, ini otomatis dia ada di dalam rumah atau di dalam keluarga yang mengakui. oh, Kan itu ya? oh berarti diangkon itu maksudnya diangkat anak. Diangkat jadi anak atau diangkat menjadi saudara. Oh, Itu boleh. Oke, oke, oke. Ya. Nah, tetapi kalau kita mengakui seorang gadis, setelah kita akui, ini kan nanti diambil oleh orang bujang kan? Dia tidak tinggal di dalam rumah. Di dalam rumah atau dalam keluarga yang mengakui. Oh. Itu bedanya. Ya, 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 ya. Jadi biayanya itu lebih besar. Nanti Besarnya tuh mahal banget atau? ya. Sebetulnya kalau sekarang, kalau sekarang tidak ada arti sama sekali. Insya Allah, pokoknya ya, kalau mengangkat orang laki-laki, orang bujang, kita angkat sebagai saudara atau seorang anak. Kalau sekarang biayanya 138.000, ya, 138.000 ditambah nanti berapa pepadun, ya, yang ada dalam kelompok itu. Nah, sebab seperti di Margakaya, khusus pepadun kami ya, ini kan cuma ada 5. Jadi dari 138 ditambah 5 pepadun, sedangkan satu pepadun itu 10.000. Jadi kan 138 ditambah 50.000, ya. Lalu nanti ditambah lagi 132.000, ya. Proses kalau kami mengatakan dengan tak salah, ditambah lagi dengan proses memperadui dau, bahasa kami, bahasa Lampungnya, memperadui dau itu 68.000. Sedikit kan? Oh, berarti nggak sampai juta-jutaan? Enggak. Kalau sekarang. Oh. Ah. Jadi beda nih, orang berpikir mahal ini nih. Iya. Karena nggak paham gitu. Nah, kalau sekarang, kalau dulu, ini dulu ya, mencari uang 138.000 rupiah, kalau modal kebun kopi seperapat itu nggak cukup. Masih seperempat hektar. Iya. Seperempat hektar. Nah, kalau dulu, karena uang ya 138.000 rupiah itu bukan sedikit. Bentar, berarti dari dulu sampai sekarang nggak berubah nilainya? Ya, tetap masih kita berpokok dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Kuntala. Hanya perubahan di sana, ya. Di sana kan ada yang namanya real, ya, real adat, ya. Ada pitis, ada relang, ya, ada setahil. Nah, tali ini nama uang. Kalau dulu ada sen, ada suku, ya, ada apa, ketit. Nah, kan ya? Iya. Nah, ada rupiah. Nah, Oke. Itu untuk angkonnya. itu untuk angkonnya. Khusus untuk angkonnya. Jadi kalau dulu, kalau kita mau ngangkon atau mengakui seorang bujang non Lampung, ya, itu modalnya kalau 1 hektar kebun kopi belum cukup. Maksudnya 1 hektar itu hasilnya atau dijual? Iya, kita jual kebun 1 hektar kebun kopi
itu belum cukup. Mahal kan? Mahal. Satu Nah, kan? hektar, satu hektar kalau Nah, kalau karuan kalau sekarang itu kecil. iya, Nah, benar, benar, benar. itu masalahnya ya. Heeh. Perbedaan antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu, zaman tua-tua dulu masih mungkin zaman bapak, mungkin mbah saya ya. Itu kayaknya nggak ada. Nggak ada yang mau ngambil gadis non Lampung. Nggak ada yang mau mengasihkan gadis dengan non Lampung. Karena mahal tadi itu. Karena mahalnya di sana. Benar, benar, benar. Rp132 ya, yang terdiri dari 66 real. Nah, 66 real itu menjadi pokok biaya ngantak salah bahasanya. Ya. Biaya perdamaian. Sebab kalau kita ini ngambil gadis di sana ada katakanlah itu gencatan senjata lah ya. Bahasanya kalau kami ini ngantak pengunawan senjata atau ngantak salah. Karena kita ini dalam kesalahan ya, kita mohon maaf. Artinya di sana kita tokoh-tokoh adat pihak yang ngambil ini menghadapi tokoh-tokoh adat pihak yang diambil. Ini ada tokoh adat dengan tokoh adat. Nah, jadi tokoh adat pihak yang ngambil Ya. menghadapi tokoh adat pihak yang diambil ini memohon maaf atas kesalahan karena kita dianggap salah. Kita mengajak damai di waktu itu. Karena mau ngambil anaknya. Karena sudah diambil. Oh. Sudah diambil. Nah, sudah diambil ya. Nah, oke. jadi kita ini kalau bahasa perangnya gencatan senjata lah. Oh. Damai. Oke. Itu diambil. Jadi sebelum nikah itu diambil dulu atau Iya. gimana? Oh, itu beda dengan kawin lari. Dengan Kawin lari sebambangan itu beda. oh, Beda atau sama itu? jadi tentang sembambangan ini prosesnya kan lain. Oh, ya. beda. Artinya di sini ya tentang pengambilan gadis ya. Ini ada beberapa cara yang kami orang Lampung ya. Sebambangan artinya dibawa lari Tanpa izin. tanpa izin, Tanpa izin. tanpa diketahui. Ya, namanya maling lah ya. Dimaling lah. Nah, dimaling. Nah, itu boleh. Secara terang-terangan keluarga. Artinya hanya keluarganya saja yang tahu. Itu boleh. Bisa juga secara terang-terangan satu kampung. Itu boleh. Boleh. Ada juga terang-terangan bukan hanya satu kampung, satu marga. Marga sebab di Lampung ya, di khusus suku Lampung ya. Ini dulu ya sebelum Provinsi Lampung ini berdiri satu provinsi, belum lagi ada bupati, kecamatan, itu belum ada. Masih di dalam pemerintahan dulu yang dipimpin oleh Pesirah. Pesirah Belum. itu apa pesirah? Pesirah itu apa? Kalau sekarang apa sekarang itu? Bupati atau apa? Mungkin kalau sekarang mungkin bupati lah mungkin ya. Pesirah. Atau
gubernur mungkin lah ya. Oh, Pesisirah itu di bawahnya raja atau raja dia? dia seorang raja, Pesisirah seorang itu raja. iya, seorang pemimpin. Mungkin kalau sekarang bupati lah, oke ya, bupati. Di Provinsi Lampung, ya, sebelum menjadi provinsi, sebab Lampung ini provinsi Lampung ini, insya Allah pada tahun 76 kalau nggak salah ya, ya. Sebelum tahun 1176, masih zaman penjajahan, zaman Belanda, sebelum kepala negeri, kan dulu ada kepala negeri ya. Iya. Sebelum kepala negeri itu kerajaan yang dipimpin oleh Pesirah namanya. Oh. Nah, masih di zaman Pesirah dulu, Provinsi Lampung ini dibagi menjadi 66 marga. Oh. Yang disebut dengan marga. Masing-masing ini dipimpin oleh Pesirah. Staf marga. Iya, Berarti ada 66 pesirah. ada 66 Pesirah. Oh, oke. Itu ya. Seperti kita ambil contoh satu ya, di bagian Gedong Tataan. Ini pusat pemerintahan Pesirahnya adalah di Gedong Tataan. Ya. Kalau di Marga Pugung, artinya dari Rantau Tijang, Tanjung Kemala sampai Tanjung Heran sekarang, itu termasuk Marga Pugung. Itu Pesirahnya ada di Tiuh Memon. Tiuh gitu. Memon. Begitu juga dengan Marga Balau, Ya. Marga Belalau, Marga Ketibung, Marga Pubian, Marga Sekampung. Banyak, 66 marga. Dulu. Tiuh itu nama lain dari desa. Mungkin orang nggak. Beda. Bukan desa. Beda. Bukan. Oh. Kalau desa ini lain lagi. Sebab satu marga seperti di Marga Pugung. Marga Pugung itu di Tanjung Kemala, Rantau Tijang, Tanjung Yakin, Tiuh Memon, Negeri Batin, Banjar Agung, Tanjung Heran. Satu marga ini terdiri 7 kampung. Oh. Nah, kalau di Marga Waisemah ini luas. Sebab dari Gedong Tataan sampai Beranti, Negara Saka, sampai di Kurungan Nyawa sekarang, lari lagi sampai di Padang Ratu. Itu kalau nggak salah ada 17 apa 18 kampung. Itu satu marga. Nah itu kan, satu marga. Datuk, daya ingatnya luar biasa sekali. Saya Jadi masih pemerintahan marga ya, Ya. yang dipimpin oleh Pesirah. Nah itu. Kembali dengan apa ya? tadi. Bujang Gadis tadi. Ya. Ini udah ngelantur ke sana sih masalahnya. Oh nggak apa-apa. Kembali dengan Bujang Gadis tadi, ya. Sebambangan, ya. Cara pengambilan itu bisa dimaling, artinya di Bambang, di Sebambangan, bisa terang tangan satu keluarga, bisa di Bambang diambil secara satu kampung, satu marga. Satu marga. Nah itu kan ya. Nah ini bisa terjadi. Nah semuanya itu ya ada tuntutan yang namanya ngantak salah. Semuanya itu? Iya, semuanya itu. Oh. Ada proses ngantak salah. Itu proses yang pertama. Yang pertama itu? Yang pertama. Setelah diambil, baik cara di
Sembunyi-sembunyi. sembunyi-sembunyi atau Terbuka. terang-terangan. Lalu tokoh-tokoh adat pihak yang ngambil menghadapi tokoh-tokoh adat pihak yang diambil, ya, itu yang kami sebut dengan ngantak salah. Oh, nah kalau yang sebambangan dia bukan orang Lampung itu menghadapinya bagaimana ya? Nah, kalau sebambangan bukan non Lampung, ya ini Bagaimana itu menghadapinya kan? nah, itu harus diproses. Nah, itulah tadi kegunaan manfaat dari diangkat itu tadi, diangkon itu tadi. Oh, Sebab setelah ini harus nanti, diangkon dulu berarti ya? setelah ini diambil, lalu kita proses masalah akad mengakat, angkon mengangkon, ya, baru di sana diproses ngantak salah. Baru bisa ya. Baru bisa Syaratnya harus diangkon dulu. diangkon dulu. Oke. Nah, ini ya. Setelah diangkon, ya, baru kita proses ngantak salah. Yang biayanya 132.000 itu tadi, ya. Ya, ya. Nah, setelah itu yang menjadi hak wewenang tokoh-tokoh adat selain dari ngantak salah itu memperadui dau. Apa itu? Itu bahasa memperadui dau ini menyelesaikan masalah kusut, problem atau sengketa. Oh. Nah, ini kan tadi kita damai, ya, kita terima salah, diterima. Gabungin. Ya. Nah, setelah ngantak salah, ini belum selesai, melainkan ada satu proses lagi yang harus yang dituntut oleh tokoh-tokoh adat, yaitu memperadui dau. Memperadui dau ini menyelesaikan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan urusan adat, urusan ngambil dan memberi gadis. Oh, termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan. Iya. Nah itu sudah selesai semua. Sama saya masalah ngakon atau mengakui itu beda, jangan ya. Iya. Sudah selesai, itu baru kita proses, ya. Ngantak salah memperadui dau. Oh, mahal kan nanti itu waktu proses? Nah, itu tadi kan ya, biayanya seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau ngantak salah itu 132.000, Tak salah. ya, 132.000. Kalau ngangkat bujang, Ya. artinya bujang non Lampung, itu biayanya 132.000 ditambah nanti berapa pepadun yang termasuk dalam golongan yang ngangkon. Seperti kalau di Buai Manik, seperti kami kan ya, ini ada 5. Kalau di Margakaya ini ada yang 5, ada yang 3, ada yang 18. Oh. Ini, ini di Margakaya. Tidak tergantung. Termasuk golongan yang mana mereka yang ngangkon. Itu biayanya per pepadun, ya. Itu 10.000. Jadi 132.000 dengan 138.000 ditambah lagi 50.000 atau 180.000, kayak ditambah lagi 68.000. Itu biaya pokok. Proses awal itu. Proses awal. Untuk biaya lain ada nggak, seperti untuk perempuan apa mahar atau apa? Nah, tadi itu namanya? Itu enggak termasuk dalam sana. Nggak termasuk. Enggak. Tergantung nanti. Ngepek ya? Apa? Kalau ngepiknya begini. Ini beda lagi ya. Beda lagi. Oke. Kalau yang namanya tengepik, ini uang peninggalan. Uang peninggalan. Peninggalan si gadis. Ini sudah menjadi adat.
ya. Setiap gadis yang kita ambil, gadis ini meninggalkan duit pada keluarganya. Sesuai dengan berapa permintaan si gadis, seberapa kekuatan bujang. Nah, kalau sekarang ada yang mencapai 50 ya. Nah, ada yang cuma 20 mungkin. Ratusan juta ada? Kalau di Marga Kaya kayaknya belum. Kalau 50 sudah. Yang berupa uang aja yang 50 sudah banyak ya. Iya. Selain dari yang lain. Selain dari mungkin barang emas atau apa ya. Itu terpisah. Terpisah. Itu beda lagi. Atau apa ya? Mas kawinnya gitu ya? Apa ya? Kalau mas kawin ini tergantung apa yang diminta oleh si gadis. Minta mas kawin apa dia? Berarti bukan yang menentukan keluarga si gadis, tapi si gadis yang menentukan. Iya, si gadis itu yang menentukan. Bukan keluarganya ya? Bukan. Iya. Ini tentang mas kawin ya. Kembali dengan tengepi itu tadi. Tengepi ini tadi adalah khusus permintaan gadis dengan bujang. Minta berapa untuk uang peninggalan ini nanti. Nah, setelah uang peninggalan ini ada, si gadis ini kan nanti bikin surat seret yang menyatakan bahwa saya sekarang pergi ikut dengan si Anu, suaminya, untuk calon suaminya. Suami. Namanya si Anu, kampungnya si Anu, anak si Anu, ya. Nah, diterangkanlah siapa orang yang diikuti si bujang itu tadi. Harus pakai surat itu? Ya pakai surat. Namanya, ya kalau nggak pakai surat ya keluarganya kan nggak tahu. Oke. Iya. Suratnya untuk keluarganya berarti? Untuk keluarga, untuk orang tua. Iya. Nah, setelah itu diterangkan, saya ini kemauan saya, bukan dipaksa-paksa. Ini saya ada uang peninggalan, uang tengepi, sekian. Berapa jumlahnya? Berarti adat Lampung itu sangat demokratis dalam menentukan calon pendamping hidupnya ya? Iya. Jadi adat penyebutan tidak paksaan segala macam itu tidak ada paksaan. Itu memang harus disebutkan juga di dalam suratnya ya? Iya. Itu demokratis. Nah, di sana. Tapi kalau gadis ini memang tanggung jawab, misalnya sekalipun itu tidak ada surat, tidak ada uang, tetapi memang itu kehendak si gadis, ya itu tinggal diproses saja langsung. Paling nanti si bujang ini nanti ada denda 2 kali lipat biaya ngentak salahnya. Nah, itu. Ya. Artinya rentetan adat itu bukan hal yang kemudian ditakutkan, tetapi itu bagian dari tradisi untuk menjaga. Ya. Kalau saya lihat itu bagian tradisi untuk menjaga kehormatan dan sebagai salah satu untuk mewujudkan piil sendiri itu tadi. Iya. Jadi sistemnya bukan kemudian asal-asalan, bukan. tapi semuanya ada tata caranya. Iya.